Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian online An-Nur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali. Insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat, zahir maupun batin. Amin. Kita Amin. mohon pada Allah semoga kita dijadikan sebagai hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kita pandai mensyukurinya dengan memanfaatkan dengan kebaikan-kebaikan, sehingga semoga dengan itu Allah akan berkenan menambahkan nikmatnya untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, tema pada malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan tema tentang virus hati dan penangkalnya. Insya Allah kita masih melanjutkan tema virus hati dan penangkalnya. Ini merupakan tema yang sangat menarik, yang sangat penting. Kenapa? Karena saat ini kita di dalam kenyataan itu banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak mencerminkan hati yang baik. Ada yang namanya pembunuhan kah, perampasan hak kah, atau yang lainnya, yang itu jelas bukan sebagai aplikasi hati yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, mari kita dengarkan bersama pembacaan surat Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mas Ghazi. Ya. Mas Ghazi sudah nyambung sini. Silakan Mas Ghazi, sudah nyambung? Halo, Mas Ghazi, nyambung? Emang hari ini sinyalnya kurang sehat, gitu. Jadi ini nyambung, putus, nyambung. Silakan Mas Ghazi, sudah nyambung? Belum nyambung? Kita baik, karena belum bisa nyambung dengan Mas Ghazi. Halo? Belum nyambung Mas Ghazi? Silakan. Silakan Mas Ghazi. Baik, karena Mas Ghazi belum bisa nyambung, Mbak Hikmah, silakan Mbak Hikmah. Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 255 sampai 257. Silakan Mbak Hikmah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum ilan dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya Allah la ilaha illa huwa. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bulul, tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka kafiran kepada cahaya ialah setan. Yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, kekafiran, mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Hikmah atas pembacaan Al-Qur'annya. Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya, menjadi renungan, menjadi renungan kita di awal ngaji kita pada malam hari ini. Baiklah, Bapak Ibu rahmatullah, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Kita
masuk dalam tema melanjutkan tema sebelumnya, yakni tentang virus hati dan penangkalnya. Virus hati dan penangkalnya. Baik, kita mencoba merefresh kajian kita pada pertemuan sebelumnya dalam tema virus hati dan penangkalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pekan lalu membahas tentang macam-macam kondisi hati, ya, macam-macam kondisi hati. Sebagaimana yang disampaikan Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Beliau menjelaskan tentang macam-macam kondisi hati itu. Yang pertama adalah hati itu ada yang namanya hati yang sehat, ya. Qalbun shahih, hati yang sehat. Seperti apa hati yang sehat ini? Hati yang sehat adalah hati yang nyambung, gitu ya. Nyambung dengan Allah. Hati yang senantiasa nyambung dengan Allah. Yang hati sehat inilah yang akan menjadi qalbun salim, ya, menjadi qalbun salim. Yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, kelak hati ini, orang yang memiliki hati ini, memiliki hati qalbun salim inilah yang akan diterima untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang sehat inilah modal untuk menjadi qalbun salim. Yang dengan qalbun salim inilah Allah memberikan syarat, ya. Jadi hanya orang-orang yang berqalbun salim, jadi yang akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla kelak di hari akhirat sebagai kehormatan. Dan ini Allah jelaskan dalam surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 87 sampai 89. Mungkin bisa dibacakan kembali. Mas Wazi sudah nyambung, Mas Wazi? Belum nyambung, Mas Wazi? Baik, baik Ma, bisa dibacakan baik Ma. Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. Sudah nyambung, Mas Gazi? Baik, Mas, silakan, Pak. Baca, Pak. Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 87 sampai 89. Silakan. Halo, baik, Mas, bisa dengar? Silakan, Pak. Surat ke-26 ayat 87 sampai 89. Belum ketemu? Halo, putus-putus suaranya? Nyambung? Silakan, baik, Ma. Ya.
wala tukhzini yawma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Baik. Artinya dibaca Pak Imam. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Baik, terima kasih. Baik, Ma. Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya akan bertemu dengan Allah adalah illa man atallaha biqalbin salim, ya. Jadi orang yang bertemu dengan Allah hanyalah mereka yang qalbun salim, ya. Hati yang sehat, ya. Hati yang selamat, ya. Jadi makanya ini sudah kita jabarkan panjang lebar pada pertemuan yang lalu, mungkin tidak perlu saya ulang lagi. Ininya merefresh saja sehingga pertemuan kita ini nyambung gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah hati yang sakit, ya. Jadi hati yang sakit. Siapa mereka hati yang sakit ini? Mereka adalah hati yang nyambung putus dengan Allah. Nyambung putus gitu. Jadi ini hati yang sakit. Nyambung benar ya enggak, putus benar juga tidak. Nyambung putus. Mungkin pernah kita HP nyambung putus ya, kayak sekarang ini. Ini jaringannya yang putus mulai tadi ini. Tiba-tiba hilang gambarnya di sini. Muncul lagi. Jadi memang ini nyambung putus namanya. Nah, hati yang nyambung putus ini hati yang sakit. Hati yang sakit. Jadi hatinya nyambung putus. Ya. Nah, Mas rahmatullah, tandanya adalah tidak tenang. Ya. Hati yang tidak tenang, tidak bisa khusyuk sholat. Ya. Ini tanda hatinya putus nyambung. Ya. Putus nyambung. Ya. Jadi ini adalah merupakan satu tanda kalau hatinya sedang sakit. Ini sudah kita jelaskan juga. Jadi panjenengan harus bedakan, gitu. Sakit hati dengan hati sakit itu beda. Ini bukan sakit hati, gitu. Bukan sakit hati yang kemudian karena dilukai, ditinggal sama calonnya, itu bukan itu, gitu. Bukan itu. Jadi yang hati yang sakit itu adalah kondisi hatinya memang sakit, bermasalah. Sehingga hati yang merupakan sambungan dengan Allah ini, itu nyambung putus. Ya. Karena ada sakit, ada masalah di situ. Maka tandanya adalah tidak tenang. Hati tidak tenang, kemudian tidak bisa khusyuk dalam ibadah. Ya. Itu salah satu tanda-tandanya. Kemudian berikutnya adalah ini terjadi akibat bercampur antara ketaatan dan dosa. Jadi ini terjadi karena nyampur antara ketaatan dan dosa. Jadi kalau antara ketaatan dan dosa ini nyampur dalam hati, perilakunya orang ini kadang taat, kadang baik, kadang nggak baik, maka akan nyampur itu. Ketaatan dan dosa nyampur di dalam pahala dan dosa itu nyampur dalam hatinya. Maka disitulah hatinya putus nyambung sama Allah. Kadang nyambung, kadang putus. Nah di situ. Makanya kalau sekarang ini kita lihat, kita rasakan. Kalau hati kita sering galau, sering sakit, sering bingung berkepanjangan, sering nggak dapat solusi, jangan-jangan putus nyambung kita. Ya. Jadi dengan Allah putus nyambung. Maka itu tanda dalam dada kita ini bercampur antara dosa dengan pahala, ketaatan dengan maksiat, itu nyampur di situ. Maka disitulah kemudian kita harus cek, ya. Jadi
Kenapa? Karena ini bisa berbahaya, ya. Harus segera ditangani sebelum semakin parah atau mati. Hati bisa mati, hadirin. Kalau tidak ditangani, kalau sekarang sering nggak tenang hidupnya, nggak segera ditangani, nggak segera diobati, dikhawatirkan adalah semakin parah dan menjadi mati hatinya. Jadi ini yang harus kita perhatikan, naudzubillah min dzalik. Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala agar dihindarkan dari kematian hati. Jadi kalau hati sudah mati itu, hidup itu sudah seperti mayat berjalan aja sudah. Nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya. Jadi seakan-akan begitu, seperti mayat berjalan. Jadi makanya ini sebelum mati hati itu, maka jika merasakan yang seperti ini, merasakan sakit, segera diobati. Gitu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah hati yang mati, yaitu kolbun mayyit, hati yang mati. Seperti apa hati yang mati ini? Ini adalah hati yang sudah mengeras, tidak bisa lagi menerima petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Jadi hati yang mengeras pun. Ini sudah susah, didhawuhi ini susah sudah, nggak nyambung. Kenapa? Karena memang mati sudah. Ini sudah tidak bisa menerima petunjuk. Petunjuk itu saat nggak masuk. Jadi naudzubillah, kita mohon kepada Allah Ta'ala agar hati kita ini jangan sampai mati. Karena memang kalau ini sampai mati, maka sudah susah, ya sudah susah. Tapi tetap optimis, masih optimis untuk kembali dihidupkan. Kalau Allah berkenan hidup lagi hati itu. Selama nafas masih di kandung badan, masih bisa kita untuk berikhtiar hidup kembali hatinya. Ya, memang ini kematian hati ini masih mungkin untuk hidup lagi. Ya, tetapi susah. Ya, kalau sudah kondisi mati beneran ini susah sudah ya hatinya. Nah, sekarang masuk pada virus hati. Ya. Virus hati. Seperti apa sih virus hati ini? Hadirin, mungkin kita pernah tahu kalau di komputer itu ada virus namanya, virus. Virus itu merusak sistem. Merusak sistem. Ya, jadi virus itu akan bisa merusak sistem. Orang kalau sudah rusak sistemnya, itu gak nyambung ya. Jadi softwarenya ini nggak nyambung. Jadi kabel mau konslet lah, konslet. Sehingga hati itu menjadi nggak nyambung dengan Allah. Maka ini perlu kita kenali virus hati ini, karena memang ini bisa menjadikan hati ini tadi sakit, jadi putus nyambung dengan Allah. Nah ini virus hati. Ada beberapa virus ya yang merusak potensi hati. Jadi hati ini bisa rusak, bisa nggak bisa nyambung dengan Allah, nggak bisa mengenali kehidupan ini dengan baik, nggak bisa merasakan empati, itu hilang, rusak. Itu ada beberapa virus perusak potensi hati ini, hadirin. Mungkin sekilas saya berikan ilustrasi. Kalau bedanya kita dengan hewan itu kan ada akal. Dan yang terpenting adalah adanya hati, ada perasaan. Kalau induk ayam itu menyayangi anaknya dengan insting saja. Tapi kalau kita manusia itu dengan hati. Orang mengenal perasaan orang mengenal unggah-ungguh. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada unggah-ungguh, toto kromo. Itu dengan hati, pendekatan hati. Nah, bayangkan kalau itu rusak. Bayangkan kalau piranti namanya hati ini rusak, apa yang terjadi sudah? Tentu akan sangat mengerikan, karena kerusakan hati ini parah sekali. Nah, kita perlu mengenali virus-virusnya. Yang pertama adalah namanya tabir atau hijab kesenangan hidup. Jadi virus yang namanya
napa kesenangan hidup. Ini hati-hati. Kita bisa napa rusak gara-gara ini. Jadi orang kalau sudah senang dengan kehidupan itu berbahaya. Kalau sudah senangnya kelewat batas itu bisa berbahaya, bisa buta. Nanti kita perdalam lagi. Yang kedua adalah kotoran hati. Akibat dosa. Ini juga virus ini. Ini bisa merusak ini. Makanya kalau ada dosa segera ditaubati, segera banyak istighfar, jangan dibiarkan. Baik, putus nyambung nih, ternyata hilang lagi. Ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya. Jadi makanya kalau kita halo, bisa dengar suara saya nggih? Bisa terdengar suara saya Mas Ian? Mohon maaf ini di sini hilang-hilang. Ya. Jadi di sini putus nyambung di sini kayaknya jaringannya. Jadi kalau kita bisa alhamdulillah bisa. Baik, alhamdulillah. Ya. Baik, memang ini jaringannya memang kurang bagus. Oke. Baik, semoga kita bersabar ya. Memang ini ujian dari Allah Ta'ala ya. Kita ngaji offline aja gangguan mesti ada yang entah sandal hilang, entah apa ya. Kalau gini yang hilang bukan sandalnya, ya, tapi jaringannya yang hilang. Jadi makanya ini ujian bagi kita semuanya. Baik, jadi ya, baik, suaranya sudah pada dengar suaranya? Ini ada yang nyampaikan suaranya nggak kedengaran. Ya, dengar ya suara saya? Dengar. Bisa. Baik. Jadi kita lanjutkan tentang virus hati tadi. Jadi tabir kotoran hati ya, karena kotoran hati itu bisa mengotori hati dan bisa menjadi gelap hati itu. Ini sempat kita pelajari pekan lalu. Nanti kita akan perdalam lagi insya Allah. Nah, kemudian yang ketiga adalah berpalingnya hati ke arah lain. Jadi hatinya itu enggak mengarah pada Allah. Enggak patek ngereken. Enggak patek ngereken. Ini juga merusak hati ini. Makanya kita perlu mengenali nanti. Nanti kan saya perdalam beberapa poin di sini, kita perdalam lagi. Jadi ini kalau ini dibiarkan, kita tidak pernah ngereken dengan perintah Allah, tidak begitu peduli dengan larangan Allah, itu namanya berpaling hatinya. Dan Allah telah mengancam itu. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah akan menjadikan orang-orang yang tidak peduli dengan perintah Allah, tidak peduli dengan larangan Allah, itu bisa berbahaya dan akan dikumpulkan di akhirat menjadi buta. Ya. Jadi ini adalah ancaman yang berat. Ya. Makanya hati-hati kalau hati kita nih tidak begitu ngereken dengan perintah Allah, segera kita segera cari penyebabnya, segera kembali kepada Allah Ta'ala. Kemudian hati yang tidak waspada, ini juga potensi hati yang bisa bisa merusak potensi hati ini. Jadi tidak waspada dengan maksiat, jadi tidak waspada dengan dosa. Gitu. Kalau tadi kan tidak ngereken perintah, tidak ngereken jauh-jauh. Gitu. Ini tidak peduli dengan dosa. Jadi tidak waspada hatinya itu.
Jadi pokoknya wis apapun itu dilakukan, ndak peduli ini apa, ada dosa atau apa, ya, ini berbahaya sekali yang model begini nih. Kemudian yang kelima adalah hati yang tidak mengetahui kemana arah yang seharusnya. Jadi tidak ngerti arah hidup ini seharusnya kemana. Ini juga berbahaya, hadirin. Ini adalah virus perusak potensi hati. Makanya hati-hati kalau kita punya seperti ini dalam hati kita, nggak begitu ngereken, nggak begitu, atau nggak ngerti arah hidup ini kemana. Kita hidup ini sebenarnya untuk apa sih? Nggak ngerti. Padahal hidup ini tidak gratisan. Artinya pada saatnya kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak, ini bukan sesuatu yang kemudian tidak ditanggungjawabkan, semua kan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya apa namanya, ini yang harus kita upayakan, kita upayakan agar diri kita senantiasa terhindar dari virus-virus perusak hati ini. Jadi seperti itu. Nah, baik, kita perdalam beberapa poin di dalamnya. Yang pertama adalah tabir atau hijab kesenangan dunia. Tabir atau hijab kesenangan dunia. Namanya hubbud dunya atau cinta dunia atau materialistis. Adalah tabir yang serius. Hubbud dunya itu menjadi hijab. Hati itu sudah jadi buta. Dan ini adalah tabir yang serius. Karena hati bisa buta karenanya. Makanya harus hati-hati ini. Ini kesenangan dunia ini bisa menjadikan buta. Nah, menjadikan indera tumpul, tidak bisa merasakan getaran ilahiyah. Hadirin, kalau hati itu sudah cinta dunia, itu getaran ilahiyah itu tidak bisa dirasakan. Mungkin jenengan pernah pirsa, istilahnya adalah apa? Cinta buta. Artinya gara-gara cinta dia buta. Kadung seneng niku pun mboten ngreken, nggih. Jadi mboten ngreken niku isih mambu dulur, mboten ngreken pokoke kadung seneng. Itu namanya cinta buta. Nah, kan gara-gara cinta tadi ini itu buta, nggih. Indera mata penglihatan buta, pendengaran juga menjadi tuli, dituturi mboten mlebet blas. Nggih. Dinasihati mboten kenek. Sudah kandung cinta dunia. Nggih. Ini bahaya, hadirin. Jadi kecintaan dunia ini berbahaya. Kalau berlebihan itu menjadi buta. Jadi buta. Makanya kalau orang cinta pada dunia ini apapun. Jadi dunia itu kan ma siwallah. Ya. Dunia adalah ma siwallah. Apapun yang selain Allah itulah dunia. Jadi dunia adalah apapun yang selain Allah. Maka kalau kemudian seseorang itu mencintai jabatannya secara berlebihan, itu berbahaya sekali. Bisa buta matanya, bisa buta hatinya. Tidak ngereken, tidak ngereken apakah ini salah atau benar, tidak ngereken. Apakah itu dukun ataukah kiai, sudah tidak urusan pokoknya wis diparani. Seharusnya kita seorang muslim harus selektif. Jangan sampai ke dukun. Minta doa kepada guru-guru kita, para kiai, itu bagus. Yang salah adalah ke dukun. Minta jimat-jimat. Minta kembang ini, kembang itu. Pengen naik jabatan, saking senangnya kepingin naik jabatan, datang ke dukun. Dukun 1 ngasih garam, dukun 2 ngasih seledri, dukun 3 ngasih berambang bawang. Memang atasan kita niki soto itu ya.
Jadi jelas ini sesuatu yang nggak benar, gitu, nggak benar. Maka hati-hati, cinta dunia yang berlebihan bisa membutakan mata hati kita. Okay. Kemudian bahkan getaran ilahiyah itu tidak terasa, tidak bisa merasakan getaran ilahiyah. Jadi Allah misalkan merintah sesuatu atau melarang sesuatu itu sudah nggak kereken sudah. Ini gara-gara kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Makanya harus hati-hati hadirin, kita jaga diri kita ini. Cinta dunia, suka dunia itu sewajarnya saja. Sewajarnya saja, jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan bisa membutakan hati kita. Kemudian, nah ini, sehingga tidak lagi bisa membedakan antara yang hak dan batil. Jadi kalau karena buta mata hatinya, maka tidak lagi bisa membedakan antara mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Jadi ini merupakan satu kondisi gara-gara kecintaan berlebihan kepada dunia. Ini sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Hadid, surat 57 ayat 20. Ya. Silakan dibaca, Mbak Hikmah. Atau Mas Gozi sudah masuk, Mas Gozi? Belum masuk? Silakan, Mbak Hikmah. Mbak Hikmah masih nyambung? Atau hilang sudah, putus? Memang jaringan hari ini kurang begitu menggembirakan. Masih nyambung, Mbak Hikmah? Putus sudah? Baik. Saya bacakan, ini adalah Al-Quran, surat Al-Hadid, ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Shadaqallahul azim. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan, dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan akhirnya nanti ada azab yang keras. Ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Hadirin, Bapak Ibu rahimakumullah, dalam ayat ini jelas bahwasanya dunia ini adalah kesenangan yang palsu. Jadi jangan tertipu, semua ini palsu sebenarnya. Kita ini hanya sandiwara, gitu kan, sandiwara. Orang itu kelihatannya saja, mung ketokane mawon, kelihatannya kemana-mana bawa mobil, kelihatannya mawon. Sesungguhnya bisa jadi air mata senantiasa berlinang dalam bilik-bilik rumahnya. Orang kelihatannya saja punya jabatan, kelihatannya saja. Pernah ada seseorang, ini saya punya kenalan,
beliau ini teman baiknya istri seorang kepala daerah. Itu ternyata beliau sambat, sambat dan nggak akan nyalon lagi. Kenapa? Karena berat ternyata, berat sekali. Karena orang sudah kadung menganggap kaya raya. Kalau ngajukan apa-apa nggak disetujui, nggak dikasih, ke rumah ngasih proposal nggak dikasih, itu dianggap medit. Padahal memang nggak ada, katanya beliau. Saya nggak tahu berapa gajinya, tapi mendengar pengakuan beliau miris sekali. Jangan-jangan memang seperti itu kenyataannya. Tentu kita mendoakan para pemimpin kita, semoga Allah menjaga hati mereka senantiasa amanah, menjalankan tugasnya, menjalankan kepercayaan dari umat ini, mengatur umat ini menjadi lebih baik, menuju ke surganya Allah Ta'ala. Jadi pemimpin yang baik itu pemimpin yang mengarahkan yang dipimpin ini ke surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita dalam rumah tangga itu pemimpinnya namanya suami. Di anak-anak itu pemimpinnya namanya ibu-ibu. Itu memimpin juga rumah tangganya ini. Maka setiap kita ini bertanggung jawab. Wa innama likulli setiap orang itu baik, nyambung lagi. Mohon maaf. Putus nyambung ini. Jadi kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kita adalah setiap kalian adalah penanggung jawab, dan setiap penanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Jadi kita ini semua akan bertanggung jawab. Seorang bapak bertanggung jawab atas seluruh rumah tangganya, ibu bertanggung jawab atas rumahnya. Maka penanggung jawab yang baik adalah ketika mengarahkan yang dipimpinnya, yang ditanggung jawab ini, itu harus diarahkan menuju ke surganya Allah Ta'ala. Jadi seorang suami yang baik itu mengarahkan keluarganya ke surganya Allah Ta'ala. Ibu yang baik itu mengarahkan, memanage rumah tangganya itu untuk mengarah pada keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana sholat anak-anaknya, bagaimana ibadah anak-anaknya, diawasi ibu, diawasi. Jangan sampai nggak diawasi. Kita sering menanyakan, sudah makan belum nak? Ya. Tapi kita jarang bertanya, sudah sholat belum? Lalu tanggung jawab kita. Kita mungkin tanya, khawatir kalau fisiknya sakit, sakit, panas, kita takut, apalagi khawatir, waduh jangan-jangan ada kena virus, ya naudzubillah. Tapi kita tidak pernah memperhatikan sakit hatinya. Hatinya yang sakit ini nggak pernah kita cek. Makanya kalau pertemanan lalu sempat kita ada guyonan ya, kalau kita ada rapid test untuk virus ini, maka harusnya ada rapid test untuk hati ini ya. Jadi dicek masing-masing. Jangan-jangan hatinya sudah parah, jangan-jangan hatinya sudah stadium 4 ya. Jangan-jangan sudah mau mati ya, naudzubillah. Makanya perlu kita cek seperti itu sehingga kita selamat dunia sampai akhirat ya. Kemudian yang berikutnya adalah, saya teruskan dulu nanti baru kita diskusi. Jadi tadi kesenangan hati tadi, kesenangan dunia ini, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ya. Dan dunia itu hanya mata'ul ghurur, fatamorgana. Ya, fatamorgana. Jadi makanya jangan tertipu. Nggak usah iri masalah dunia, ya. Percuma apa yang harus diirikan, ya. Iri kepingin rumah yang bagus, ya. Padahal belum tentu dengan rumah bagus kita semakin tenang. Belum tentu. Semua kelihatannya saja. Semuanya kelihatannya saja. Okay? Itulah dunia. Makanya hati-hati. Jangan terlalu senang dengan dunia. Biasa-biasa saja. Yang penting kita bisa gunakan untuk ibadah. Yang penting kita bisa nambah ilmu. Yang penting kita bisa silaturahim. Cukup sudah. Nggak usah terlalu berlebihan. Okay? Jadi kalau sampai terlalu banyak, ingat ya. Nanti dunia ini yang kita ada di tangan kita ini akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala di akhirat. Akan diadili. Dari mana dan dibelanjakan untuk apa. Itu akan diadili oleh Allah Ta'ala. Jadi makanya semakin banyak yang dibawa, semakin banyak yang dibawa oleh seorang, itu semakin rumit pertanyaannya nanti. Semakin banyak pertanyaannya. Jadi makanya rezeki itu yang enak cukup. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting cukup.
Pas waktunya nyaur utang cukup, kan? Pas mau beli rumah baru cukup, gitu ya. Yang apa? Mau beli mobil baru cukup ya. Jadi tidak usah banyak-banyak, cukup sajalah rezeki ini. Ya. Baik, yang berikutnya adalah dosa. Ini yang mengotori hati tadi. Ya. Jadi ini virus kedua tadi. Ini penjelasan tambahannya untuk memperdalam. Ini setiap dosa menjadi titik hitam di hati. Ya. Jadi sempat kita jelaskan ya, ada dosa itu ada titik hitam di hatinya, ya, ada titik hitam. Satu dosa titik satu, sedosa titik satu, begitu ya. Nah, maka kalau kemudian semakin banyak, ya, itu semakin gelap, ya. Jadi seorang kalau semakin banyak maka semakin gelap hatinya. Jadi semakin gelap. Ya. Sudah. Ya, jadi maksiat orang semakin gelap. Nah, ini efek maksiat, yakni hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okay. Rasulullah bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Jadi kalau ada satu dosa, maka dalam hatinya ada titik hitam. Satu titik hitam. Yang kemudian apabila apabila dia meninggalkannya dan minta ampun serta bertobat, maka hatinya dibersihkan, ya, jadi bersih. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutup hatinya. Tapi kalau dia tidak segera bertobat, maka tambah banyak titiknya, itu jadi gelap hatinya. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Mutaffifin itu ar-ron, ya. Sebagaimana Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi makanya ini hati-hati kita jaga, karena dosa itu berefek, ya. Hatinya digelap, menjadi tidak bisa lagi mengenali cahaya Allah, ya. Tidak bisa mengenali tadi getaran-getaran ilahiyah itu seakan-akan tidak terasa, mati rasa. Makanya kita sempat bahas yang lalu, kalau hatinya itu sudah sakit atau bahkan mati hatinya itu, maka yang terjadi adalah orang itu mentalan, apa bahasanya mentalan itu ya. Orang itu tidak peduli sama orang sudah, dia sudah sakarpe dewe, ya, mau ngerampas hak orang, mau menyakiti orang, bunuh sekalipun, naudzubillah, itu bagi dia biasa-biasa saja. Ini karena gelapnya hati sudah. Jadi padahal ingat yang pertama kali diadili kelak di akhirat itu kalau urusan hubungan dengan Allah adalah sholat. Ya. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati as-shalah. Yang pertama urusan ibadah itu adalah ibadah sholat. Ya. Belum tanya zakatnya, belum tanya sedekahnya, belum tanya puasanya, belum. Sholat dulu. Bahkan dalam hadis yang lain sebutkan insaluhat salima wa najaha. Kalau sholatnya bagus, maka dia selamat dan bahagia. Tetapi infasadat, jika sholatnya rusak, sholatnya itu bolong-bolong, atau sholat tapi kualitasnya rendah. Ya, jadi kalau sholat tapi kualitasnya nggak jelas, itu bisa berbahaya, dianggap rusak sholatnya. Jadi maka nadima wa khasira, maka orang yang sholatnya rusak akan jadi penyesalan dan kerugian yang berkepanjangan. Ya. Maka jangan remehkan dengan sholat, hadirin. Nah, itu untuk ibadah, ya kan? Yang pertama kali dicek adalah sholat. Nah, untuk hubungan dengan manusia itu adalah terkait tentang darah, hak. Ya. Jadi maka barang siapa yang mengambil hak orang lain, melukai orang lain, mengalirkan darah orang lain bahkan, itu urusannya itu ruwet, ya, ruwet sudah.
Oke, makanya kalau sekarang kita jadi pimpinan di skup rumah tangga misalkan, hati-hati. Jangan sampai berbuat dolim. Apalagi suka mukul ya. Ya, mukul itu ada saatnya diperlukan, tetapi itu pun adalah dalam rangka mendidik, ya. Tidak dalam rangka melampiaskan kemarahan. Kemudian apalagi kita jadi pemimpin di masyarakat, ya, maka hati-hati jangan sampai kedoliman, karena kedoliman sekecil apapun itu urusannya menjadi panjang, ruwet nanti itu. Nanti diadili di akhirat itu belum tentu kita selesai itu. Naudzubillah. Ya, makanya kalau para ulama terdahulu kalau diangkat sebagai pejabat itu malah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu malah seperti itu. Okay. Kalau sekarang kan badan malah rebutan. Jadi entah apa yang dipikirkan, padahal itu di akhirat berat sekali bebannya. Kecuali mereka yang bisa benar-benar memanfaatkan kekuasaannya untuk mengajak umat ini kembali ke jalan Allah, untuk mengatur agar semakin ridho dari Allah. Nah, itu beda lagi, ya. Baik, ini efek maksiat pada hati. Kemudian hati yang berpaling yang ketiga tadi, ya. Nanti setelah ini kita bisa tanya jawab. Hati yang berpaling ini juga berbahaya. Ini adalah hati yang tidak mengindahkan perintah Allah. Jadi tidak ngereken gitu ya sama perintah Allah. Ini juga hati-hati. Maka kalau hati kita ini sering nggak begitu peduli dengan perintah Allah, itu ada yang nggak beres dengan hati kita. Kita punya keluarga juga begitu. Kalau ada perintah nutup aurat misalkan, kok nggak ngereken, tetap aja buka aurat, itu hatinya ada yang nggak beres. Maka harus segera dibenahi sebelum hatinya jatuh sakit atau sakitnya parah. Kalau semakin parah susah. Makanya kan kalau kita ini kan harus membiasakan keluarga kita itu taat pada Allah. Punya putri itu harus mulai kecil dibiasakan nutup aurat. Jangan disepelekan. Kan ada yang suka ngolor-ngolor. Misalkan saat masih kecil ditanya, kok enggak dipakai kerudung putrinya? Ala Ustadz masih kecil, masih umur setahun 2 tahun aja kok, ya. Nanti sudah SD ditanyai, loh kok belum diajarin tutup aurat, kok belum diajari kerudungan? Ala Ustadz masih kelas 2, kelas 3 aja kok, belum balik, masih lama, ya. Remehkan, gitu. Nanti pas waktu SMP ditanya lagi, loh kok belum diajarin tutup aurat? Jawabnya apa? Lah enggak mau ya anaknya. Itu namanya telat. Telat itu. Dan jangan dikira itu nggak ditanya oleh Allah Ta'ala. Ditanya itu. Jangan dikira itu. Allah nggak akan tanya. Ditanya itu. Kenapa anakmu nggak nutup aurat? Kenapa istrimu kau biarkan buka aurat? Kenapa? Kalau kita jadi bapak seperti itu. Kalau jadi istri juga sama. Kenapa anak-anakmu kau biarkan makan barang yang haram? Bukankah urusan makan itu adalah urusan ibu-ibu yang ngopeni? Nah, makanya harus belajar banyak lah. Kita ini jangan sampai teledor dengan tanggung jawab ini. Baik, jadi ini hati yang berpaling. Allah kelak akan menjadikan hatinya buta. Kan? Tadi ya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di akhirat dibangkitkan dalam kondisi buta. Na'udzubillah min dzalik. Jadi makanya hati-hati. Ternyata ini adalah virus-virus ini mematikan sekali, bisa membahayakan hati kita. Kalau sekarang kita sibuk dan ketakutan dengan virus namanya corona, ya, bukan berarti mengecilkan arti virus corona ini ya, tetapi ada yang lebih berbahaya, yaitu virus hati, ya. Maka kita harus hati-hati. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang disampaikan, ditanyakan, kita bisa lanjut dan diskusi. Monggo kami sampaikan. Mungkin saya sapa dulu. Ini yang sudah hadir dari Kebun Sikep ini. Mana Kebun Sikep ini? Ini Pak Nanang dan
kru. Mana tangannya, tangannya. Tunjukkan pada yang lain biar ketahuan ini. Alhamdulillah. Itu. Cak Agus kelihatannya semangat hari ini, okay? Alhamdulillah. Ini calon Pak Lurah ketinggalan nih. Baik. Alhamdulillah. Atur nuwun. Itu Cak Heri kenapa? Cak Heri tambah vitamin kurung ya. Baik. Saya sapa lagi yang lain dari mana ini? Saya urut dari Sarjo dulu ini, Sarjo. Dari Sarjo, nah itu Bu Ani dan kru. Monggo Bu Ani, mana tangannya Bu Ani biar ketahuan semuanya, biar kenal juga. Gitu. Nggih, dadah Bu Ani, dadah. Nggih, ini alhamdulillah bertiga nggih. Bertiga atau berlima niku? Alhamdulillah. Nggih, baik. Ada Bu Diem juga hadir. Mas Rahmat, alhamdulillah. Baik. Ini yang dari Sidoarjo, ada Pak Supri, ada yang lainnya ini nggih, Sugiono dan lain. Alhamdulillah. Baik. Yang dari Mojokerto, saya sapa Mojokerto. Nggih, dari Mojokerto. Oh ya tadi Sidoarjo, saya lupa menyapa, ada Bu Yuniar sama Bu Sinten? Bu Eli tadi nggih. Bu Eli hilang. Assalamualaikum. Ini saya dengan anak saya, Baik. Ustaz. Oh, di Bu Eli. Oh, alhamdulillah. Nampak. Ya. Nggih. Mudah-mudahan bisa istiqomah, nggih. Baik. Yang dari Mojokerto ini saya sapa dari Mojokerto. Ini grupnya. Grupnya Bu. Itu Bu Tin sama Bu Saro. Ini hadir nggih. Alhamdulillah. Pundi asline ketahuan yang lain ini biar sambil silaturahim. Kita bisanya ketemu di sini nggih. Enggak bisa ketemu di darat, ketemunya di udara. Alhamdulillah sama yang lain ketahuan nggih. Ada Bu Julaikha. Oh, Bu Julaikha dari nggih, dari Sidoarjo. Bu Julaikha. Baik, alhamdulillah nyambung nggih. Baik, silakan ada pertanyaan mungkin. Tadi yang dari Mojokerto, ada Bu Dokter Uswatun tadi. Kelihatan. Alhamdulillah, Bu Dokter hadir nggih. Alhamdulillah. Nggih. Monggo, silakan ada yang disampaikan. Dari Magetan hadir ini, Bu Wawan hadir, ya. Alhamdulillah. Baik, jauh-jauh dari Magetan nyambung ke kita. Okay. Baik, silakan. Ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian? Sebelum saya lanjutkan, silakan. Siapa dulu? Mungkin dari saya beri waktu dari Mojokerto dulu. Mojokerto ada pertanyaan, Mboten? Mojokerto ada dulu? Ada? Belum ada? Baik, silakan. Monggo Bu Yuniar, monggo silakan. Injil, terima kasih Ustaz. Untuk memiliki hati yang sehat, rasanya kok berat Ustaz. Kriteria-kriterianya itu saya merasa sangat berat. Suaranya enggak begitu dengar suaranya. Ketentraman, hati apa yang masih mati mic-nya? Kok nggak dengar? Oh, enggak dengar. Sudah saya nyalakan kok. Halo? Halo, saya dengar saya. Ini. Halo, suaranya apa suara saya yang Halo? Halo, dengar jelas, dengar jelas. Suara saya ini Gangguan. Hati yang sehat kan diantaranya tentram. Nah, tentram ini menurut saya kan tidak terkait pada diri individu kita sendiri. Banyak faktor yang mendukung mohon maaf, Bu, hati yang tentram. Junior, tahan dulu. Saya tidak dengar suaranya sama sekali. Bentar, nggih. Oh iya. Saya tidak dengar suara sama sekali di sini. Saya cat saja, Kayaknya Ustaz. jaringannya kurang. Kalau itu nanti pertanyaannya saya di WA saja, nggih. Sampun. Pun dengar. Pun monggo. Nggih ya, sampennya. Nggih ngapunten Ustaz. Untuk menuju hati yang sehat itu saya merasa sangat berat Ustaz. Kriterianya kan banyak sekali, berat sekali. Ya Allah. Utamanya hati yang tentram. Nah, tentram ini menurut saya kan tidak pada faktor individu kita pribadi. Banyak hal.
dari keluarga, istri, suami, anak. Ya, hati kita itu tentram begitu, nggih, biar bisa memiliki hati yang sehat. Terima kasih, Ustaz. Itu saja. Baik, matur nuwun Bu Biniar pertanyaannya. Saya jawab dulu sambil nanti yang lain sambil barangkali mau tanyakan boleh nanti angkat tangan. Okay. Hadirin, kita kadang saya beli ilustrasi begini. Kalau kita ingin dunia ini jadi hijau, okay, itu akan susah. Akan susah kalau tidak tahu caranya. Misalkan kita kepingin dunia ini hijau. Okay. Bagaimana bisa semua jadi hijau? Okay. Susah kalau nggak ngerti caranya. Misalkan kita nyuruh tetangga merubah catnya jadi hijau misalkan. Mobil adik kita suruh cat jadi hijau misalkan. Itu tentu sulit luar biasa. Okay. Susah luar biasa. Okay. Tapi cara yang termudah itu ada. Bagaimana caranya agar dunia menjadi hijau? Maka yang paling gampang adalah kita pakai kacamata hijau. Okay. Kita pakai kacamata hijau. Okay. Itu semua iya, jadi hijau. Semua jadi hijau tiba-tiba. Okay. Jadi hijau. Disitulah permisalannya. Okay. Maka kalau kita ingin merubah orang, itu memang tidak mudah. Okay. Tidak mudah. Kita ingin semuanya baik dulu, itu susah. Tapi bagaimana kita berawal dari diri kita, mempersepsikan kebaikan itu, dan mensyukurinya, maka insya Allah semua akan menjadi baik dalam pandangan kita itu. Jadi kacamata kita ini yang kita rubah. Misalkan dalam keluarga tadi Bu, ketenangan itu nanti bagaimana susah. Nggih. Ngatur anak, ngatur keluarga, banyak itu PR-nya itu. Nggih. Nah, itu memang harus diatur, nggih, kewajiban kita. Tapi jangan lupa bahagia, nggih. Jangan lupa bahagia. Artinya jenengan jangan menunggu bahagianya, jangan menunggu mereka selesai. Kalau mereka nggak beres-beres, kan nggak pernah bahagia nanti itu nanti. Ya. Jangan-jangan nggak beres sampai kita mati, ya kan? Naudzubillah. Berarti nggak pernah bahagia hidupnya ini. Ya kan? Maka persepsikan dengan berbeda. Tak berbeda rasanya. Gitu. Syukuri. Kita ini kan sebenarnya hanya dua. Gitu. Syukur dan kufur. Syukur dan kufur. Kalau dalam bahasa kita itu syukur lan sambat. Kan? Hanya itu aja hidup ini. Hanya dua kok. Maka bagaimana agar nikmat Allah itu melimpah kepada kita, itu syukuri. Syukuri saja. Jadi Allah sampun dawuh dengan Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 itu wa idz ta'adzana rabbukum ya a'udzu billahi wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Kalau mau syukur ditambah nikmatnya. Kalau kufur akan diganti menjadi azab. Na'udzubillah. Maka agar bertambah nikmat dalam keluarga kita itu, syukuri aja. Syukuri. Loh, apa yang disyukuri misalkan wong gak genah kabeh, nanti kok disyukuri misalkan gitu. Pasti ada yang genah. Pasti ada. Allah itu Maha Adil, pasti ada. Lihat kebaikannya saja. Seperti ada ilustrasi begini. Bunga mawar tumbuh di atas kotoran kerbau. Bunga mawar tumbuh di atas kotoran kerbau. Itu kalau jenengan fokus pada kotoran kerbaunya, stres jenengan, stres sudah. Tapi coba fokuslah pada bunga mawarnya. Tiba-tiba hidup jadi indah. Fokuslah pada bunga mawarnya. Akan jadi lagu nanti itu. Jadi fokus kita di mana sekarang? Kalau dalam dunia fotografi namanya angle namanya. Di mana angle-nya yang kita ambil ini? Kita ini ngambil angle dari mana? Jadi kalau bikin foto profile itu kan mesti kan diambil angle yang paling bagus kan.
foto pas di dapur umum misalkan, jenengan pas bagian cuci-cuci pakai kora-kora. Itu kalau dikelihatkan semuanya nggak keren, Bu. Tapi kalau dikelihatkan pas jenengan pas duduknya itu jadi keren. Ya, angle-nya, okay? Sudut pandangnya kita beda. Mari di situ, Bu. Jadi insya Allah nggak terlalu sulit, Bu. Kita mulai dari situ sehingga muncul syukur ini, syukur. Jadi syukur. Kenapa? Karena syukur itu jadi pahala, kalau sambat jadi dosa. Semakin sambat, semakin banyak dosa. Semakin banyak dosa, hati semakin tidak tenang. Itu rumusnya, Bun. Sudah. Karena apa tadi? Hati yang sakit itu karena bercampur antara pahala dan dosa. Maka semakin banyak sambat, itu dosa semakin numpuk di situ. Numpuk tambah sumpek. Apa dikira dengan jenengan sambat itu selesai masalah? Enggak selesai, tambah sumpek. Syukuri aja dulu. Syukuri, ikhtiar jalan terus, tapi dengan hati yang lebih tenang. Insya Allah, mudah-mudahan ada jalan keluar. Insya Allah begitu, Bu Inyar. Bisa dipahami, ya? Alhamdulillah. Baik, yang lain mau tanyakan? Silakan. Dari Mojokerto, mau tanya? Atau yang dari Ketan? Oh, monggo Bu Dokter, monggo, silakan. Nggih, monggo Bu Dokter, silakan. Alhamdulillah, nyambung lagi Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nggih Ustadz, saya menyimak dari yang hari Jumat kemarin nggih tentang hati yang tentang macam-macam hati nggih, hati yang hidup, sakit sama mati. Terus ini tadi ditambah dari pertanyaan Bu Yuniar itu, saya banyak sekali belajar bahwa kalau kita seperti yang Ustadz barusan katakan tadi, kalau kita melihat angle atau melihat dari sisi mana yang telah diberikan Allah kepada kita, itu insya Allah sebelum saya mengikuti kajian yang tentang hati ini, hati saya itu ada rasa tidak merasakan tidak galau, banyak mengeluh, banyak mengatakan kok ngene, padahal saya sudah berusaha sekuat tenaga dari yang diperintahkan agama, yang diperintahkan Allah, maksudnya kalau di rumah, kalau ke anak-anak, ke suami, ke masyarakat, apa-apa itu begini. Menurut saya, menurut penilaian saya, sudah semua saya lakukan. Tapi hasilnya menurut saya masih kurang, atau ya ada tapi kurang. Terus setelah diajari Ustadz kemarin tentang berdoa, tentang anak itu, dari anak 4 misalnya yang kemarin Ustadz katakan, ada yang satu jadi dokter, satu jadi insinyur, satu jadi pengusaha, satu nggak mau sekolah. Mesti yang dilihat yang keempat itu tadi. Terus saya, ya Allah, saya diskusi sama suami saya, iya memang harusnya seperti itu. Jadi saya balik doa saya kepada Allah, saya balik semua pandangan saya tentang keluarga saya, tentang anak-anak saya itu saya balik semua. Jadi yang bagus-bagus dari anak saya semuanya itu saya sebut, sering saya sebut, walaupun misalnya kurang apa gitu, tetap saya panggil dengan rasa sayang, dengan menurut mereka itu senang gitu. Akhirnya itu dari saya sendiri dulu, bukan dari kalau yang kalau tentang orang lain ya keluarga atau kan orang lain ya, manusia itu amalnya kan dihitung masing-masing dirinya sendiri. Dari diri saya insya Allah alhamdulillah lebih tenang gitu Ustaz. Jadi saya kalau mau nangis itu lebih ya memang menangisi diri sendiri. Kenapa kok saya enggak bisa bersyukur gitu. Ya Allah maafkan saya jagalah saya supaya untuk selalu bersyukur atas semua nikmat saya sebutkan semuanya, rasanya kurang, masanya masih banyak sekali yang. Nah, terus sekarang yang saya mau tanyakan Ustadz, bagaimana supaya minimal itu orang yang berhati sakit atau berhati mati tadi itu merasa bahwa dirinya sakit atau merasa bahwa dirinya itu
hatinya mati gitu. Atau orang lain atau orang yang di luar kita itu bagaimana supaya bisa mendoakan dia, amal apa atau wiritan apa supaya kita bisa menembus hati orang itu tadi, keluarga kita, orang tua kita atau siapapun itu, supaya hatinya dia itu menjadi hidup lagi, menjadi sehat lagi gitu Ustaz. Jadi saya supaya saya nggak menyalahkan, ya hidayah itu dari Allah ya. Terus maksudnya supaya kok hatimu sakit kamu nggak merasa gitu. Supaya saya nggak mengatakan seperti itu, supaya dari diri saya yang mendoakan saja atau menyadarkan. Kalau menyadarkan dia kan orang yang hatinya sakit atau hatinya mati kan nggak merasa kalau dirinya sedang hatinya sakit. Jadi bagaimana supaya bisa menyadarkan, atau doa apa supaya membantu orang tersebut menyadari bahwa hatinya sedang sakit. Gitu aja Ustadz. Matur nuwun sangat. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Bu Dokter. Syukur alhamdulillah kalau kita semakin bisa mengenali nikmat Allah. Karena kebanyakan dari kita itu prosentase sambat itu lebih mengemuka itu manakala kita tidak menikmati atau tidak merasakan nikmat Allah. Jadi sambat itu akan muncul ketika kita tidak merasakan nikmat Allah itu. Yang ada itu seakan-akan Allah itu tidak pernah baik, seakan-akan Allah tidak pernah nolong, seakan-akan Allah tidak pernah berikan rahmat. Dan disitulah kuncinya iblis akan menjerumuskan kita ke neraka dengan cara kufur nikmat. Makanya syukur alhamdulillah kalau kita sudah mulai mengenali, sudah mulai bisa merasakan nikmat Allah. Disitulah yang paling nggak disuka iblis di situ. Kalau kita bisa matur nuwun, bisa bersyukur, itu satu poin sendiri, pukulan telak bagi iblis. Karena bagi dia itu orang nggak bersyukur itu kunci untuk masuk ke kufur iman, itu adalah dengan kufur nikmat. Ya. Makanya hati-hati kalau kita sekarang muncul sering sambat itu, cek berarti hati kita nggak mengenali nikmat Allah. Berarti hati kita jauh dari hidayah tadi, jauh karena kita sendiri kurang mensyukuri nikmat Allah. Jadi bersyukur alhamdulillah kalau sudah mulai mengenali, kita syukuri terus nikmat Allah Ta'ala. Dan benar sekali Bu, nikmat Allah pada kita itu sangat banyak. Allah sendiri yang dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sadaqallahu adzim. Kalau engkau menghitung nikmat Allah, itu tidak akan pernah bisa ngitung. Banyak nikmat Allah itu. Banyak. Ya. Dan antara nikmat Allah kepada kita yang diberikan dengan yang tidak, yang belum diberikan, yang belum tidak sesuai dengan yang kita maui, antara yang sudah diberi dan yang belum diberi itu sebenarnya banyak yang sudah diberikan. Seperti kita sakit saja itu kita ini kadang sakit 1 hari sudah nangis-nangis, sakit 2 hari sudah nangis-nangis. Padahal sekarang banyak mana sehatnya tak sakitnya. Kita diberikan sehat setahun Ya. itu 365 hari, kurang 2 hari ternyata sakit. Tapi yang terasa kayak kiamat kan gitu kan. Jadi kayak Allah tidak pernah baik sama kita. Itulah makna hujan sehari menghilangkan kemarau setahun. Ya. Jadi makanya ini harus hati-hati di kita. Nah, terus bagaimana tadi kalau kita akan mengenali hati kita ini mati atau orang lain itu bisa mengenali. Memang untuk urusan hati ini, sekali lagi di awal saya sampaikan, ilmu hati ini terutama adalah untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri agar kita ini mengenali hati kita. Jadi memang tema-tema kajian ini terutama nanti akan kita lebih banyak fokus membersihkan hati. Jadi spesialisasi dari An-Nur ini kan memang kajian dan terapi Al-Quran. Kita berharap banyak manfaat di situ. Mendengar saya soalnya? Bisa mendengar ya? Gambarnya kok hilang tiba-tiba. Baik. Jadi tema-tema kajian hati ini yang memang coba kita kemukakan terus. Insya Allah nanti beberapa tema lagi, beberapa pertemuan lagi
masih dalam tema-tema yang hubungan dengan membersihkan hati dan semacamnya. Nah, sekali lagi untuk diri kita sendiri ini. Nah, adapun kalau kita menilai orang itu dalam rangka kita menasehati dia, tapi tidak menjudge, tidak memberikan diagnosis dalam arti menuduh orang, tidak. Tetapi jadikan itu modal untuk kita mengetahui kondisi beliau dan nasihat apa yang bisa sampaikan pada beliau, gitu. Misalkan kita mengenali anak kita ternyata emosinya nggak jelas, labil. Ini kan hatinya sakit. Hatinya sakit nih, misalkan ya. Oh, berarti ada sesuatu ini. Nah, berarti kita tidak perlu memvonis dia, kamu memang hatimu loro, ini tidak perlu. Tapi itu jadikan pengetahuan di kita, sehingga kita bisa nasihati sesuai dengan kepentingan dia. Jadi, oh kamu kenapa sih, nak, hatimu suka nggak tenang, tak? Iya suka nggak tenang ini, Bi, misalkan. Nah, mungkin terlalu banyak maksiat. Mungkin hati kamu kamu sering lihat film yang nggak baik. Contoh begitu misalkan. Ya. Artinya kan pengetahuan ini untuk seperti itu. Nah, makanya tidak dalam rangka menjudge orang. Nah, kalau tadi bagaimana kita mendoakan, nah itu boleh kita mendoakan orang. Kita doakan agar hatinya dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Boleh itu. Kalau dalam doa kan selama ini kita Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal iman. Kan ya Allah, terangi hati kami. Hati kami itu kan kami semua itu kan tidak hanya kita yang berdoa, nggih. Mungkin anak istri kita, keluarga kita, nggih, teman-teman kita, ya Allah, terangi hati kami semua ya Allah. Kan? Binuril ilmi dengan cahaya ilmu wal iman dan iman. Kan? Bahkan kita tambahkan kama nawwartal arda binuri syamsi wal qamar. Sebagaimana engkau menyinari bumi dengan cahaya matahari dan rembulan. Luar biasa ini. Jadi makanya kita bisa mendoakan seperti itu, Bu Dokter. Misalkan mohon pada Allah, ya Allah, hidupkan hati kami, terangi hati kami, ya Allah. Ya. Dan salah satu triknya, kalau tadi kan doanya, triknya adalah ajak yang bersangkutan taat kembali pada Allah. Nanti akan dihidupkan Allah. Allah yang maha menghidupkan. Hati yang semula mati pun akan bisa hidup oleh Allah Ta'ala. Caranya ajak untuk bertaubat, ajak untuk makanya kita jangan lelah, gitu. Jangan lelah untuk mengajak taat kepada Allah Ta'ala. Sholat, ajak jamaah, kan? Kalau dia teman kita misalkan mungkin ajak ngaji, gitu. Ajak ngaji aja. Jadi seperti gini nih, kita ini kewajiban loh kita ini, kan kewajibannya kan satu di antara dua kan. Kun aliman au muta'alliman. Jadilah orang yang mengajar atau yang diajar. Jadilah guru atau jadi santri. Kan itu perintahnya ngoten. Jadi kita hanya itu pilihannya. Karena ilmu itu tolabul ilmi faridotun. Fardu. Fardu itu wajib yang top. Ala kulli muslimin wa muslimatin. Atas setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dari mana? Minal mahdi. Sejak gendongan ilal lahdi sampai masuk liang kubur. Jadi jenengan kita semua ini, para hadirin, Bapak Ibu sekalian, jangan merasa cukup ilmunya. Okay? Jangan merasa cukup. Jadi harus terus menggali terus. Okay? Bisa jadi kita ini mungkin belum ada seperempat Al-Quran yang kita bahas. Okay? Coba cek Al-Quran itu, jumlah ayatnya ada 6.666 ayat. Ya kan? Jumlah ayatnya itu. Suratnya 114 surat. Gitu kan ya? Benar ya? Nah itu, sekarang mari kita cek. Dari sekian banyak ayat itu, berapa yang sudah kita kaji? Berapa yang sudah kita pernah baca artinya? Pernah pahami isinya? Yang sudah pernah kita lakukan perintah-perintah itu? Jangan-jangan sangat sedikit sekali. Maka jangan rasa cukup. Jadi kalau itu gambaran untuk mencari ilmu. Nah, kalau sudah banyak merasa sudah cukup ilmu, maka manfaatkan berikan kemanfaatan pada orang lain, ajarkan pada keluarga kita, ajarkan pada teman-teman kita gitu. Nah, kalau enggak bisa ngajar sendiri ya ajak kawan kita ajak ngaji seperti gini nih.
Jangan ajak teman-teman, ayo ikut ngaji ya yuk. Karena kewajiban kita seperti itu, mengingatkan mereka. Oke. Kalau mereka diingatkan tidak ngaji juga, urusan lain. Itu dengan Allah urusannya sudah. Kita sudah berikhtiar. Jadi, apa namanya, kalau mau sudah diingatkan tidak mau ya sudah, itu urusan dengan Allah. Jadi seperti itu Bu Dokter, menurut saya. Jadi kita posisinya mengenali hati kita, kemudian kita ketika mengenali orang itu dalam rangka memperbaiki dia, tapi tidak sebagai judgement kepada dia. Wallahu a'lam. Seperti itu insya Allah. Bisa dipahami ya? Halo? Iya, Ustaz. Oke, baik. Ye, monggo. Ada yang lain ada sampaikan? Dari Sidoarjo tadi Bu Eko tadi nyambung ya Bu Eko ya? Monggo, Bu Eko mau menyampaikan sesuatu? Masih nyambung Bu Eko? Nggak nyambung, sudah hilang lagi. Oh ya. Monggo, Bu Eko mau nyambungkan sesuatu? Badan, oh enggak. Baik. Mungkin yang lain saya berikan kesempatan. Pak Supri mau bersuara di sini? Hari ini banyak yang terputus. Jadi nggih, tadi nyambung putus. Jadi apa namanya? Saudara kita yang selama ini nyambung banyak yang hilang koneksi tadi. Tidak apa-apa, kita doakan mereka senantiasa dalam kebaikan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Baik. Mungkin dari Bu Eli mau menyampaikan sesuatu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, nyambung dari Bu Yuniar tadi ya Pak Ustadz, memang tidak mudah untuk putus ya ini. Badan nyambung benar, monggo. Enggak ya. Seperti Bu Yuniar sampaikan tadi, mungkin semua manusia berkeinginan bisa secara otomatis hatinya itu ketika mengalami sesuatu yang kurang berkenan, kurang pas di hatinya, itu ya bisa dengan sabar, kemudian mensyukuri, dalam arti disyukuri aja, walaupun banyak kurang, tentu ada lebihnya. Namun sebagai orang tua umpama terhadap anak, ketika anak berperilaku kurang pas dan kita menasehati, berikutnya anak itu kurang respon, katakanlah agak kelamaan mengabaikan lah, sehingga orang tua ini kadang sekali dua kali, kalau beberapa kali ya disuruh bersyukur aja itu gimana. Untuk itu memang obat yang paling utama adalah dari diri sendiri dengan berdasar agama yang seperti penjenengan sampaikan tadi. Namun di sini Ustadz ya, tidak semua orang bisa ostos-mastis, bisa otomatis itu loh, ya keinginannya begitu. Nah ini kalau saya memahami apa yang penjenengan sampaikan, sejujurnya nggak ada pertanyaan, jarang muncul pertanyaan itu ya di sini. Karena apa? Sudah tahu kalau sakit ini obatnya pertama pakai resep yang ini. Nanti kalau belum berhasil, maka pakai resep yang kedua ini. Nampaknya demikian ya Ustadz. Kita ini manusiawi, kadang itu pengennya agak cepat gitu loh. Ya.
Nah, di sini kadang itu muncul apa ya, kurang sabar, kadang muncul emosi ya, sehingga kadang tak pantas orang tua menyampaikan kepada anak itu misalnya sampai intonasi tinggi, mungkin marah ya. Ini marah itu kalau bisa kan kita hindari. Tapi karena hal-hal demikian tadi yang kita memang pengennya itu bisa apa ya, otomatis tadi, iya yo masa dibutuhkan anak ini yo bersyukur aja lah. Dari kurangnya mesti kan ada lebihnya. Tapi kita itu kan ya jujur kemungkinan di hati kecil itu ada, Ustadz. Iya, Nggih. nek ndang berubah. Nek gak ndang berubah-berubah ya opo. Nek kaset terus ya opo. Iki tanggung jawab wong tua. Nah, disitulah bercampur antara syukur itu tetap ada, tentu ada. Namun berkeinginan biar tidak sampai terlambat itu loh Ustadz. Ya. Nah, hati kita di sini nih. Ya. Jadi kalau Nggih. disimpulkan jujurin saja ya, dengan penjelasan Ustadz itu tidak ada pertanyaan. Ya, Nggih. mestinya tidak ada pertanyaan karena sudah disiapkan materi dari step by step ya. Maka sakit yang ringan sampai parah di situ alurnya ada walaupun saya tidak mengupas habis penjenengan belum mengupas habis tadi tapi sudah apa tersirat di situ. Bahkan tersurat tadi di ayat-ayat yang telah dibacakan ya. Jadi gini Nggih. aja Ustadz ini curhatan aja, jadi sejujurnya pengennya kami itu otomatis ya, pengennya otomatis, oh yo, untuk bersyukur pas ngono Pak Hopo. Nah tapi kekhawatiran, iyo nek ndang iyo, nah nek gak ndang berubah, terus yo opo, nek asep yo opo itu loh, sehingga adik rek, kenapa itu? Nah, sehingga muncullah hal-hal demikian tadi. Ngapunten ya Ustadz, ya namanya orang ngaji, saya juga makanya perlu sekali karena saya minim banget dalam belajar agama, maka saya selalu berupaya gitu ya. Karena saya belum banyak yang memahami yang bisa. Ngapunten ya, itu apa namanya, bukan pertanyaan, hanya apa menguatkan saja. Sejujurnya itu tanpa bertanya sudah terjawab, tapi nggak enak lah. Apalagi si konsepi gini, masa nggak respon, dibuang saja waktu sayang gitu loh Ustaz. Ngapunten, matur nuwun, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Eli. Nggih, memang kita ini sudah ditunjukkan Rasulullah dalam satu hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu satu modal yang jika kita punya modal itu, maka hati itu responnya akan selalu positif. Hati itu responnya akan selalu positif. Nah, mungkin modal inilah yang perlu kita kenali, perlu kita ketahui, dan perlu kita segera punya. Segera punya. Ya. Rasulullah dawuh begini. Emang yang sulit di sini. Rasul dawuh gitu gini. Ajaban di amril mu'min. Wa laisa li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin itu. Ya. Dan itu tidak terjadi kecuali hanya pada orang mukmin saja. Bayangkan ini. Yang bisa begitu hanya orang mukmin, kata Rasulullah itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Yakni apa? Semua yang menimpa dia, masalah apapun, itu semua jadi pahala. Semua jadi pahala. Luar biasa ini. Sering saya sampaikan, kalau kita nyari pahala hanya dengan sholat, maaf, kalau hanya dengan sholat, saya khawatir kurang. Timbangan di akhirat sangat kurang. Berapa jam coba kita sholat? Berapa menit kita zikir? Ya kan? Kalau hanya dari situ pahalanya, maaf, jangan-jangan masih kurang nanti di akhirat. Belum bisa ngimbangi dosa kita yang bertumpuk setiap saat ini. Ya kan? Maka ada pahala lain yang perlu kita gapai dengan modal ini. Nah, kan? Semua masalah bisa jadi baik. Semua masalah bisa jadi
pahala gitu ya. Rasulullah menyebutkan tadi in asabathu syarra syakara fa khairul lah. Jika yang menimpa dia adalah kebaikan, maka dia bersyukur. Maka dengan itu jadi pahala. Wa in asabathu dharra, dan jika yang menimpa dia adalah keburukan, sabara, dia bersabar. Fa khairul lah, maka itu menjadi pahala bagi dia. Bapak Ibu rahimakumullah, di hadis ini ada 3 modal. Menurut saya ada 3 modal. Walaupun kalau diperuntas masih 1 ya. Ya, ini kan zamannya apa? Singkat menyingkat ya kan? Pancasila jadi Trisila jadi Kasila. Ini kan sekarang zamannya singkat menyingkat begitu ya. Jadi ini tapi memang di dalam hadis itu ada 3 modal. Mari kita fahami dan kita praktekkan di situ. Yang pertama adalah apa itu? Iman. Iman. Orang yang punya modal iman itu setidaknya akan bisa menjaga stabilitas batinnya. Minimal dia kenapa? Dia yakin gitu ya. Dia yakin dengan Allah. Dia yakin yang menimpa apapun ini semua atas izin Allah. Dia yakin semua yang menimpa dia adalah atas pengetahuan Allah. Dan hatinya itu husnudzon pada Allah Ta'ala. Allah tidak meninggalkan dia. Allah tidak benci sama dia. Allah itu sayang sama dia. Posisi inilah yang menjadikan seseorang itu stabilitas batinnya luar biasa. Bahkan sakit parah pun tetap bisa hamdalah dia. Bersyukur. Kenapa? Karena dia yakin Allah tidak sedang meninggalkan dia. Justru sakit itu menjadi tanda sayangnya Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan, jika Allah mencintai seorang hamba atau suatu kaum, ibtalahum, Allah akan mengujinya. Maka ketika ada ujian itu bagi dia itu indah, gitu ya, menjadi indah. Yakin Allah itu tidak membiarkan kita sendiri kok. Ya, kita ini hamba Allah loh. Kita ini ciptaan Allah. Ya, kita ini bukan bikinan orang tua kita, bukan bikinan pabrik, bukan. Ya. Kita adalah ciptaan Allah. Maka berharaplah pada Allah dan yakinlah Allah tidak meninggalkan kita. Jadi ini iman, ya. Modal pertama ini. Jadi ayo benar-benar kita praktekkan ini. Yang kedua, ya ini adalah keterampilan mensyukuri nikmat. Keterampilan mensyukuri nikmat. Jadi kan in asobat husyarra syakara. Jika mendapatkan kenikmatan segera bersyukur. Jadi jangan menunggu besok lusa syukurnya itu. Atau nunggu syukurnya kalau sudah banyak nikmatnya. Jangan. Berapapun ada nikmat, syukuri. Nikmat syukuri terus gitu. Kalau perlu cari alasan agar kita bisa syukur. Ya kan? Anak nakal, misalkan. Nakal itu kan bahasanya bukan nakal dalam arti apa ya? Tidak sesuai dengan maunya kita, itu kan gitu kan? Tidak sesuai dengan harapan kita, itu kan? Kita inginnya ngalor, dia ngidul, ya kan? Itu sebenarnya kan, maka cari alasan agar kita bisa syukur dengan itu. Gimana caranya? Kita syukuri dengan cara pertama dibatasi dulu. Kalau ini yang perkara bukan haram, jenengan yang ngalah. Bukan hal haram ya. Bukan hal haram. Pilihannya hanya masalah misalkan milih sekolah. Satu sekolahnya ke utara, satu ke selatan. Itu kan nggak ada urusan hal haram. Nggak ada urusan dengan urusan kewajiban dan maksiat misalkan. Nggak menyentuh urusan itu, maka jenengan yang ngalah saja nggak apa-apa. Nanti bisa syukur, mudah syukur ini. Tapi kalau yang masalah sekecil itu kita itu memaksakan diri, kamu harus niru saya, kamu harus manut saya. Itu yang bikin kemudian susah syukurnya itu. Susah karena kita masuknya tidak spesifik. Ingat, kewajiban orang tua hanya mencegah dia ke neraka. Atau dengan kata lain, mengantarkan ke surga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu tugas orang tua. Jadi, jenengan tidak bertugas untuk menjadikan dia insinyur kok. Enggak kok. Yang penting nggak masuk neraka aja sudah.
insinyur itu jalan saja. Loh ada loh yang jadi insinyur malah masuk penjara juga ada. Gara-gara jadi insinyur masuk neraka juga ada. Kenapa? Kalau korupsi dia. Memalsu data, memalsu hitung-hitungan gedung, korupsi di situ. Kan? Buat apa jadi insinyur kalau kemudian pungkasannya teng neraka gitu. Jadi sudah kewajiban kita adalah memandu anak kita tidak salah jalan ke neraka. Perkara jadi apanya dia, itu urusan mubah saja kok. Mubah saja, enggak apa-apa. Nah, nanti bisa mudah bersyukur itu. Jadi keterampilan bersyukur. Yang ketiga adalah keterampilan bersabar. Keterampilan bersabar. Jadi bagaimana ini kita mulai dari mana? Tadi jelas masih terhubung dengan modal awal namanya iman tadi. Kalau yang bersabar ini, maka pasang di hati kita husnudzon pada Allah Ta'ala. Itu terus saja. Terus saja. Oke. Jadi nanti akan dengan sendirinya peluang untuk sabar ini semakin semakin mudah kita lakukan sabar itu kalau kita bisa bersyukur. Jadi kayak tadi yang Bu Dokter sampaikan tadi di awal ya. Jadi ada banyak bersyukur itu hati lebih plong, lebih plong. Jadi sambatnya mulai hilang. Hati kita ini kapasitasnya itu terbatas kok. Kalau di situ 50% kita isi syukur, maka jangan kaget 50%-nya akan berisi sambat. Jangan kaget, pun itu remusnya. Tapi kalau kita ingin menghabiskan sambate wau, cek mboten enten peluang, maka habiskan ruang itu dengan bersyukur. Pun yen syukuri kabeh pun. Anak kita nggak sesuai dengan maunya kita, syukuri dulu alhamdulillah, dia dulu lahir normal. Gitu. Ada orang lain lahir nggak normal loh. Saya punya pasien sekarang usianya 18 tahun. Tapi ya Allah, dia seperti anak kecil. Makan dulang. Bubuk itu harus dikeloni. Nah, 18 tahun pun Joko berengosen pun. Ya nopo coba? Sedih ibunya kian. Ya nopo? Bagaimana dia akan nanti menjadi orang dewasa? Ya opo? Muncul pertanyaan dalam diri ibunya ini, sampai kapan Ustadz? Loh, sampai kapan terusan? Coba. Maka kalau kita sekarang ini diberikan anak-anak kita, lihat itunya dulu. Alhamdulillah ya Allah, anak-anak kula yang paringi normal sedaya Gusti. Matanya jangkep, tangannya jangkep, jarinya 5 masing-masing tangannya. Alhamdulillah Gusti. Itu dulu. Perkara kurangnya apa itu nanti. Minta sama Allah, ya Allah. Alangkah indahnya jika anakku ini sesuai harapanku, ya Allah. Dia meneruskan profesiku, ya Allah. Dia akan memimpin perusahaan ini, ya Allah. Itu baru belakangan mawon, jangan di depan. Jadi, keterampilan bersabar, gimana tadi? Urut tadi. Iman dulu pasang, perbanyak syukur, sabarnya akan mengikuti nanti. Insya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Ya, baik. Ada yang sampaikan yang lain? Bapak sekalian, bisa dipahami ya? Yang kami sampaikan? Baik, mudah-mudahan manfaat ya. Alhamdulillah. Pak Sugiono mau nyampaikan? Monggo Pak Sugiono. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sugiono. Alhamdulillah. Ya, menanggapi hati yang sakit yang ngajian Jumat kemarin itu, Pak Ustadz mengatakan bahwasanya supaya hatinya nggak sakit, terus bisa sempurna sedia kala, kita harus banyak bertobat, ya, minimal sekali tobat 10 kali. Nah, pertanyaan saya, kan dosa kita menumpuk, ya? 100 kali, sehari semalam 100 kali. Ya, 100 kali, ya. Pertanyaan saya, kan dosa kita menumpuk begitu. Kalau kita bertobat dengan 100 kali itu, caranya seperti apa ya? Soalnya kita kan dosa menumpuk jadi lupa gitu loh. Jadi cara 100 kali nyebutnya seperti apa gitu. Nah, jadi itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang 100 kali itu adalah Rasulullah yang dawuh. Beliau mengatakan, saya ini, kata Rasulullah, itu setiap hari itu bertaubat dan istighfar
Taubat dan istighfar 100 kali dalam sehari semalam. Itu Rasulullah ya. Nah, kita ini dawamkan, perbanyak baca istighfar 100 kali. Saya sampaikan ke ibu-ibu, jamaah, bapak-bapak sekalian, jangan sampai tidak beristighfar dalam sehari semalam. Istighfarlah. Istighfar dalam rangka tobat juga tadi, karena gandengannya istighfar adalah mohon ampun pada Allah dalam tobat ini. Sekaligus fadilahnya istighfar luar biasa. Allah menyebutkan dalam surat Nuh itu tentang fadilah istighfar. Jadi orang yang beristighfar, Allah menyebutkan yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan mendatangkan hujan lebat kepada kalian. Hujan lebat itu bisa, kalau dalam nuansa padang pasir itu kan maknanya solusi luar biasa ya. Jadi kalau nuansa padang pasir itu, kalau hujan lebat itu maknanya itu apa ya? Nikmat yang luar biasa. Maka jangan ingin dapat kedatangan nikmat yang luar biasa. Allah mengirimkan nikmat dengan perbanyak istighfar. Yang pertama. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan akan diberikan perbanyak amwal wa banin. Ya. Amwal itu harta benda, kita diberikan tabungan, bisa nabung gitu ya. Itu istighfar ternyata rahasianya. Wabanin dan anak-anak. Artinya yang susah punya anak bisa dengan istighfar. Yang sudah banyak anak, nanti jangan-jangan tambah banyak anaknya Ustaz. Enggak begitu. Anaknya mudah diatur dengan istighfar. Maka kalau kita ini sekarang ini kok susah ya, anak susah dituturi. Mungkin hati kita nggak nyambung dengan hati dia. Hati kita nggak connect dengan hati dia. Caranya bagaimana? Apa kita memahami anak ini sampai mencari ilmu terus? Iya diantaranya. Tapi jangan lupa kita wadul pada yang punya hati. Yang punya hati dia adalah Allah. Itu dari istighfar. Ini bahas istighfarnya ini Pak Giono. Nah, sehari semalam istighfar sama taubat 100 kali. Nah, dari pertanyaan, kalau kita ini istighfarnya tadi yang 10 kali itu memang benar. Nyicil Pak Giono. Nyicil 10, setiap hari 10 begitu. Ya, jadi jangan sampai nggak bertobat dalam sehari semalam itu. Jadi ada seorang sahabat Nabi itu yang ternyata rahasianya beliau adalah setiap malam itu bertobat atas hari itu. Seharian itu melakukan apa langsung tobat malam harinya. Jadi dia tidak akan tidur sebelum bertobat pada Allah Ta'ala atas dosa seharian tadi itu. Ya Allah, pagi tadi saya bangun, bentak anak, ya Allah, mohon ampuni saya, ya Allah. Misalkan. Ya Allah, saya tadi masak tadi sambil muring-muring, ya Allah, karena suami nggak mau bantu misalkan. Ya Allah, saya tadi, itu istighfar aja. Sama taubat pada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah, seharian ini. Nah gitu. Jadi setiap hari itu Pak Giono. Jadi nggak usah nunggu banyak, nggak usah nunggu banyak sampai lupa nanti, sampai lupa. Sing di mana sing ditobati. Makanya nyicil sehari 10 itu harapannya sambil ngingat-ngingat yang kemarin-kemarin. Misalkan dalam sehari tadi hanya dosa 2, yang 8 itu yang kemarin-kemarin. Cari lagi apa ya yang kemarin belum ditobati ya. Oh mungkin pernah menyakiti kawan di kantor. Oh mungkin pernah kita menggunjing, ngerasani wong, itu kan termasuk dosa juga. Jadi makanya kita mohon ampun ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah gitu. Oke, jadi seperti itu Pak Gin. Jadi kita cicil, usahakan dalam sehari itu terus bertobat. 10 itu bahasa saya adalah untuk nyicil. Kalau bisa langsung sekalian 100 itu semua bertobat atas, wah itu keren teman Pak Giono. Jadi cuman kan tadi kan lupa, dosanya lali, kadung biyen. Nah itu seperti itu. Cicil mawon. Cari terus dosanya, taubati. Insyaallah begitu. Jelas nggih? Nggih, jelas. Baik, hadirin rahmatullah. Kalau ada lagi mungkin terakhir, ada tanya lagi yang lain? Dari Pak Wahab mau bersuara? Pak Wahab, namun jelas? Insya Allah sampun Gus. Oh, alhamdulillah. Nggih. Baik, teman-teman. Saking kenanten buletin mari tanglet buletin. Teman-teman. Baik. Nggih, teman-teman. Kita
simpulkan ngaji kita pada malam hari ini. Oke. Atau Bu Julaika mau bertanya? Boleh tanglet? Betul. Nggih. Tapi saged dipahami nggih, materi hari ini. Baik, nggih. Jadi memang saya mencoba pelan-pelan materi ini karena materi ini begitu pentingnya untuk kehidupan kita. Nggih. Di saat yang sama tidak mudah memahami. Jadi karena ini memang tidak rata, nggih. Kita ini kan ada yang mudah paham dengan bahasa lewat online begini, ada yang ini mboten ketemu mboten mantep gitu nggih. Ini ada beberapa jamaah sampun ngusulkan mbok anu Ustaz napa di damel offline niku diadakan lagi dan berketemuan itu kan nggih. Nggih. Kula setuju mawon nggih, tapi masalahnya karena kondisi belum memungkinkan ya sudah tidak dipaksa. Apalagi ini kan wabah virusnya itu masih aktif nggih. Jadi kita niki terutama yang rawan-rawan itu kan yang sepuh-sepuh yang rawan nggih. Bukan berarti yang nom-nom niku matine suwe mboten nggih, tetapi yang sepuh-sepuh itu risiko tinggi gitu ya secara ilmu kesehatan seperti itu nggih. Baik, kita simpulkan ngaji kita pada malam hari ini hadirin. Yang pertama tadi kita sempat mengulas kembali tentang penyakit kondisi hati ya. Hati yang sehat, kemudian hati yang sakit dan hati yang mati. Sampun kita kenali, mari kita cek dalam diri kita masing-masing. Jadi kita tidak sedang menghakimi orang lain. Kenapa? Karena nanti tidak tercapai kebersihan hati kita itu. Karena sesungguhnya hati kita ini jangan-jangan masih banyak masalah gitu nggih. Jangan sampai kemudian kita gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di ujung semut di seberang lautan nampak itu nggih. Kita nek ndelok salahe wong niku gampang nyalahne wong, tapi awake dhewe mboten ketok nggih. Makanya kita ngaji kita tentang hati ini di situ esensinya nggih. Ayo digerabak terus hati kita, karena dari situlah akan tumbuh hati qalbun salim yang semoga selamat dunia dan akhirat insyaallah. Yang berikutnya adalah tadi kita bahas tentang virus-virus hati. Sudah mulai bahas virus hati. Ada virus namanya cinta dunia. Tadi hati-hati dengan dunia, cintailah dunia dengan sewajarnya mawon. Cinta pada anak istri harus, tetapi jangan berlebihan. Biasa-biasa mawon. Jadi jangan sampai terus kemudian gara-gara cinta dunia melalaikan ibadah, saking senenge mbek omah diserbeti sampai lali salat duhur, jangan dilalaikan oleh dunia, nanti nyesel, nanti rumah wis di rambut api-api, sepeda motor rambut api-api ternyata ditinggal mati, sing nyengklak orang lain, kan? Jadi sing ada nang kuburan tangisan, sing urip rayaan warisan, naudzubillah, jangan sampai terjadi. Yang terakhir tentang yang kedua virus hati adalah dosa. Hati-hati dengan dosa, karena semakin banyak dosa itu hatinya semakin kotor. Jadi jangan sampai bagaimana agar kita tidak terlalu banyak dosa tadi, ditobati terus, setiap hari tobat terus. Jadi jangan sampai nunggu kotor, jangan sampai nunggu galau. Kalau sekarang galau, maka cek jangan-jangan ada dosa yang belum ditobati, ada dosa yang belum kita mohon ampun pada Allah Taala. Yang terakhir tadi berpaling kepada Allah, berpaling dari Allah. Maksud itu mboten ngreken kali perintah-perintah Gusti Allah. Hati-hati itu juga menjadi ngurusoni ati niku mangke. Nek enten dawuh Gusti Allah langsung sami'na wa ta'na. Allah dawuh napa nggih. Kanjeng Nabi dawuh napa nggih. Jangan dibantah apalagi gak ngreken. Itu siap-siap hatinya dengan tak tenang gara-gara itu. Kenapa? Karena itu ngurusoni ati. Ngurusoni ati. Maka enten Al-Qur'an diwaos, kita upayakan dengan artinya dibacakan, langsung bisa menjadi sesuatu dalam pikiran kita.
dan kemudian tekadkan, nggih Gusti, saya akan melaksanakan itu ya Allah. Ada perintah dari Nabi, hadis Nabi begini. Dalam hati tekadkan, nggih Kanjeng Nabi, saya akan mengikuti panjenengan. Nah itu, tekadkan terus begitu. Sehingga hati kita tidak berpaling, nggih. Hati kita tidak boten ngereken saking napa perintah-perintah Gusti Allah maupun ingkang napa diaturaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, mungkin 3 itu barusan yang kita bahas, masih ada 2 lagi yang akan kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Oke. Insyaallah kita akan ketemu di hari Jumat, ya. Hari Jumat tetap jalan terus. Jadi yang hari ini hadir semoga bisa bergabung kembali. Yang hari ini udzur, kita doakan semoga Allah memberikan pahala kepada mereka karena sudah berniat baik untuk ngaji walaupun tidak keturutan karena jaringan atau karena udzur yang lain, dan kita doakan semoga pertemuan depan bisa ikut bergabung, ya. Dan yang sekarang sakit kita doakan Allah memberikan kesembuhan, ya. Ini ada Bu Dokter Umar namanya, ini yang sudah kepingin ikut sudah sejak 2 minggu yang lalu, tapi sekarang masih sakit beliau. Jadi beliau masih menyampaikan mohon maaf dan mohon doa dari jamaah semoga sakitnya segera diangkat oleh Allah Taala dan bisa ikut ngaji dengan kita sama-sama. Okay. Kemudian Pak Dr. Dhani juga begitu menyampaikan salam untuk kita karena memang beliau posisinya tidak bisa mengikuti untuk hari ini. Baik, terima kasih perhatian semuanya. Sekaligus saya ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, para donatur yang mendukung acara ini, dengan infak sedekahnya sehingga semua jamaah bisa terfasilitasi dengan paket data dan pulsanya. Alhamdulillah, kita doakan semoga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan yang lebih banyak. Mari kita akhiri ngaji kita pada malam hari ini dengan kita zikir, zikir dulu 3 kali sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal matur nuwun, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Semoga sehat semuanya dan bertemu lagi di hari Jumat insyaallah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menghidupkan
Bluetooth mode.